Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Pada kesempatan ini, pertama-tama saya mengucapkan selamat menyongsong tahun baru 2022 dan sekiranya tahun 2021 yang telah berlalu menjadi pijakan bagi kita untuk melangkah lebih baik pada tahun baru tahun 2022. Teman-teman, saudara-saudari, sahabat-sahabat, Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali untuk bersama-sama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Lukas bab 2 ayat 16 sampai 21. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, gereja pada kesempatan ini pada tanggal 1 Januari merayakan Hari Raya Santa Maria Bunda Allah. Maria dikatakan sebagai Bunda Allah. Secara sederhana kita mengatakan bahwa karena dia telah mengandung Allah Putra, atau karena dia telah mengandung dan melahirkan Sang Juru Selamat, yaitu Sabda yang menjadi manusia, atau Allah Putra yang menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Teman-teman, saudara-saudari, sahabat-sahabat, Bapak Ibu yang terkasih, Maria sebagai Bunda Allah tentu merupakan sebuah gelar yang tidak hanya berlaku berdasarkan olahan rasio atau berdasarkan pikiran kita semata, tetapi itu memang lahir dari sebuah refleksi gereja sendiri, dari refleksi bapak-bapak gereja, di mana posisi Maria di dalam proyek atau karya keselamatan Allah itu menjadi penting, di mana dia dipakai Allah atau dia dikehendaki oleh Allah, dipersiapkan oleh Allah untuk mengandung atau untuk melahirkan Allah Putra atau Sabda agar bisa masuk ke dalam dunia, agar bisa dikenal lebih dekat oleh manusia. Santo Montfort, salah satu orang kudus dalam gereja Katolik, menuliskan sebuah buku yang berjudul Bakti Sejati kepada Maria. Pada bagian awal tulisannya, dia meringkas bahwa Yesus Kristus meraja atau berkuasa di dunia ini tidak terlepas dari peran Maria, atau Marialah yang mengantar Yesus kepada posisinya itu sebagai raja yang berkuasa atas alam semesta, atau
Marialah yang menjadikan Yesus dalam tanda kutip menjadi raja atau orang yang berkuasa, meraja di dalam alam semesta ini, di dalam dunia, di dalam hati semua orang. Dengan demikian, di sini kita melihat betapa peran Maria itu sungguh diangkat oleh Allah, atau peran Maria itu menjadi penting di dalam peristiwa atau karya keselamatan Allah. Dan Maria di sini melahir dan mengandungkan bukan manusia biasa, tetapi Allah di dalam diri Yesus Kristus. Sehingga kita bisa memahami secara sederhana bahwa Maria itu adalah Bunda Allah, Bunda Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita, Sang Juru Selamat kita. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, tentu dari peristiwa ini kita belajar pada tokoh Maria, di mana dikatakan di dalam Injil tadi bahwa setiap perkara yang dialami oleh Maria ketika berhadapan dengan Yesus, itu dia menyimpan semuanya itu di dalam hatinya. Tidak hanya menyimpan, tetapi dia merenungkan semuanya itu. Apa yang mau dikatakan atau apa yang hendak disampaikan oleh Allah dari setiap peristiwa yang dia alami bersama putranya, Yesus Kristus. Kita belajar juga kepada Maria ini, ternyata dalam setiap pengalaman kehidupan kita, pengalaman kecil maupun pengalaman besar, pengalaman sukacita maupun pengalaman penderitaan, kalau kita renungkan atau kalau kita memakai spiritualitas Marial ini, kita mungkin menemukan satu titik tertentu yang hendak dikatakan oleh Allah kepada diri kita. Pengalaman semuanya itu adalah baik. Tergantung bagaimana kita merenungkan setiap pengalaman itu. Pengalaman sukacita, pengalaman penderitaan, semuanya mempunyai nilai di baliknya. Dengan demikian, pengalaman kehidupan kita bukanlah dinilai sebagai sebuah pengalaman yang sia-sia atau pengalaman yang tidak memberikan makna, tetapi setiap pengalaman kita mempunyai makna yang dalam di baliknya. Oleh karena itu, teman-teman, sahabat-sahabat yang terkasih, kita diajak pada kesempatan ini di dalam bacaan yang telah kita dengarkan tadi untuk senantiasa mampu merenungkan atau mampu menenangkan batin kita untuk mendengarkan Allah yang berbicara dalam setiap pengalaman kehidupan kita. Dan sekaligus pada kesempatan ini membuka wawasan kita bahwa Maria itu adalah Bunda Allah karena dia telah mengandung dan melahirkan Allah Putra, atau dia telah mengantar Yesus Kristus ke dalam dunia ini sehingga dia berkuasa, sehingga dia merajai dunia ini, atau dia mampu mengalahkan maut, memancarkan cahaya pada atau dalam kegelapan yang dialami oleh manusia, cahaya yang mengantar manusia untuk mampu melihat cahaya sejati. Teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, kita belajar pada Maria bagaimana untuk menemukan Allah. Hanya satu jalan yang perlu kita belajar dari Maria, yaitu mampu merenungkan pengalaman kehidupan kita, menyimpan semuanya itu dalam hati, lalu melibatkan Allah di dalam permenungan kita untuk menemukan titik terang atau pesan yang sesungguhnya dari pengalaman kehidupan kita. Dan sekaligus saya menekankan Santo Montfort mengatakan bahwa Maria itu direfleksikan olehnya sebagai jalan yang mudah atau jalan yang sempurna, jalan yang sangat singkat untuk sampai kepada Allah. Kalau kita mengenakan spiritualitas Maria dalam hidup kita, kita dengan mudah bisa berjumpa dengan Allah. Kita dengan mudah bisa menggapai Allah, bisa melihat cahaya sejati yang terpancar dari Allah sendiri. Maria adalah tokoh teladan bagi kita yang sejati. Marilah kita
belajar padanya untuk bisa bersatu dengan Allah, untuk bisa kembali mengalami kekudusan kita masing-masing. Semoga